Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. TK Madrialina, Kecamatan Dumai Kota. Saya calon guru penggerak angkatan 8 Kota Dumai. Budaya positif di sekolah. Apa sih budaya positif di sekolah? Mungkin bisa kita lihat. Ada kata disiplin. Ibu-ibu mohon izin. Menurut ibu-ibu sih kata disiplin itu menggambarkan apa sih? Apakah menggambarkan sebuah yang negatif atau positif? Kalau menurut ibu, positif ya. Disiplin adalah hal yang positif. Tetapi biasanya nih sebelumnya kan tadi udah ada kata positifnya ya, jadi sudah langsung positif. Padahal sebenarnya sebelumnya pasti ibu-ibu berpikir yang namanya disiplin itu mengarah kepada peraturan. Nah kalau sudah bersifat peraturan, pasti itu sedikit merugikan, sedikit tidak enak hati. Dari unsurnya pasti lebih kepada negatif. Nah kalau di sini menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak demikian kata disiplin itu, karena dia berharap dimulai dari diri sendiri. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan itu kan menuntun ya ibu-ibu ya, menuntun, kemudian juga memerdekakan manusia. Nah jadi bagaimana menerapkan disiplin positif ini dengan memerdekakan manusia tanpa adanya suatu paksaan, tanpa adanya suatu hukuman dan hal-hal yang negatif. Itu maksudnya dari makna ini. Dan ini dimulai daripada diri sendiri, yaitu siapa ya kita, begitu. Selanjutnya budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yaitu hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi. Budaya positif dimulai dari disiplin positif, dan ini harus datang dari diri. Tadi sudah saya sampaikan, yang mana budaya positif itu harus dimulai dari diri kita, kemudian merambah kepada warga sekolah. Warga sekolah siapa? Kepala sekolah, guru, baru kepada anak. Disiplin pertama kali dibangun dari dalam diri untuk memperoleh kemandirian belajar. Jadi bagaimana kita tugas guru untuk membuat anak disiplin dengan sendirinya, dengan kesadaran diri, ya, tanpa ada tadi paksaan dan lain sebagainya. Berikutnya, belajar tanpa disiplin. Belajar tanpa disiplin sama saja dengan membuat pendidikan menjadi tidak bermakna, sehingga tujuan akhir untuk mendapatkan kemantapan, capaian kognitif, emosional, dan psikomotorik sudah pasti tidak tercapai. Artinya, ketika pendidikan itu tidak ada kata disiplinnya, ya sudah tidak akan terarah. Perkembangan yang kita sampaikan, kalau kita kemarin K13 itu ada 6 aspek itu termasuk sudah di dalam 3 aspek, yaitu kognitif, emosional, dan psikomotorik. Ya, di sana sudah termasuk. Pendidikan harus bermakna. Nah, dengan adanya disiplin waktu, disiplin diri, ya, itu maka pendidikan akan lebih berwarna dan bermakna tentu saja. Apalagi dengan dimulai oleh diri kita sendiri sebagai teladan. Begitu ya. Kalau Ki Hajar Dewantara kan kita sebagai teladan. Tutwuri handayani begitu ya. Nah, berarti kita sebagai teladannya.
kita sebagai contoh, pendidik itu sebagai contoh. Nah, anak itulah semuanya disiplin ini dimulai dari kita yang sebagai contoh, sebagai modelnya. Kalau TK kan gitu ya, nah, ibu-ibu sebagai modelnya, anak-anak mau menirukan ibu gurunya. Jalan ibu guru ditirukan, ibu guru mengajar ditirukan, begitu ya. Nah, itu benar apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Nah, selanjutnya tujuan disiplin positif, menanamkan motivasi kepada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi, kita harus memerdekakan manusia. Berarti menurut Ki Hajar tadi, Dewantoro tadi, bahwasanya tugas kita itu menuntun anak, yang mana anak itu sudah punya bakat dan minatnya dari sejak lahir. Kalau dulu kita pernah dengar bahwasanya anak itu seperti kertas kosong. Tetapi kalau menurut Ki Hajar Dewantoro tidak, bahwasanya anak itu sudah ada garis-garis samar yang perlu kita tebalkan. Nah, di sini apa saja yang perlu kita tebalkan, termasuk tadi disiplin positif itu tadi, itu sudah karakter anak, itu sudah ada, sudah dibawa oleh anak. Bagaimana kita mengarahkannya, itu saja. Itu dari Ki Hajar Dewantoro, yang mana kadang kita ya dulu masih berpikiran seperti dulu, oh seperti kertas kosong gitu ya. Ternyata tidak. Itu tadi ada tujuan disiplinnya, itu menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Berarti mereka sudah punya keinginan, sudah impiannya sudah ada. Bakat dan minat anak juga di dalam kandungan itu sudah dibawanya. Kita tidak bisa memaksakan. Tadi yang Bu Dona bilang, bisanya ngereok, yang nggak bisa dipaksa untuk nyanyi, orang bisanya mereok, begitu. Nah, begitulah di kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka ini juga mengenai disiplin positif, kita simbol ya. Oh ya, tak apa-apa. Nah, disiplin positif ini juga memiliki tujuan tadi. Selain bisa menanamkan motivasi kepada murid, ya, kitanya juga sebagai teladan, dan siswa itu bisa menghargai diri sendiri karena itu muncul dari dirinya sendiri, bukan atas keinginan guru ataupun orang tua. Nah, kamu ayo menari, pasti dia tidak bisa menghargai diri sendiri kalau kita paksakan seperti itu. Namun di sini kita harapkan anak sudah ada bakat minatnya, kita arahkan sesuai dengan bakat dan minat anak. Itu seperti itu. Itu tujuan dari disiplin positif. Berikutnya, ada nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali, ya ibu-ibu ya. Cuman ada beberapa saja yang saya tampilkan. Yang di sini yang saya tampilkan itu ada profil belajar Pancasila, ya. Ada beriman, bertakwa. Kalau ini sudah hafal ya, yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan mengijawantahkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro pasti sudah hafal di luar kepala. Yang belum mungkin bisa bisa dipelajari kembali. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, itu sudah jelas nilai kebaikan atau kebajikannya. Punya iman, punya takwa, berakhlak, berarti ada sopan santun di sana, itu sudah jelas ya, punya nilai-nilai kebajikan. Mandiri, ya, kalau anak TK ada melatih kemandirian anak dari kecil ya, dengan mau berpisah dengan orang tua. Kemudian anak bisa belajar sendiri dengan tuntas, mengerjakan pekerjaan dengan tuntas, cuci tangan sendiri, berdoa makan sendiri, semuanya mengarah ke kemandirian. Nah, ibu guru juga demikian, mandiri. Di sini contohnya saja dengan kita mengikuti peningkatan kompetensi guru, ya, itu juga termasuk kemandirian oleh guru. Tanpa disuruh, ibu guru juga belajar sendiri. Contohnya saja dia mengerjakan PNM. Kalau itu disuruh ya, cuman ada juga kemandirian daripada ibu guru. Kenapa? Karena ada sebagian yang melakukan itu sampai tuntas, ada yang malas-malasan. Berarti disinilah ukuran daripada kemandirian guru. Nah, ingat kita sebagai teladan tadi. Kemudian bernalar kritis.
dengan pertanyaan-pertanyaan siswa yang diajukan kepada kita itu sudah termasuk bernalar kritis dan kadang itu di luar dari prediksi kita. Anak-anak bisa sampai ke sana ya pemikirannya ya. Kadang melihat habis hujan ternyata di lantai ada warna-warni seperti pelangi, anak bisa bertanya sendiri, menjawab sendiri. Nah, dia sudah bernalar kritis. Sampai yang terakhir ini merupakan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, Bu Cia, kalau kita tidak pakai helm, misalnya konsekuensinya kalau ada razia kena tilang, itu konsekuensi ya. Hukumannya, kalau hukuman ada hukuman enggak? Denda, itu sebagai hukuman ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau restitusi itu merupakan pilihan. Siswa bisa ada pilihan. Misalnya, nah kamu datang terlambat kenapa? Kita berikan siswa pertanyaan, kita melakukan sharing dengan siswa sehingga siswa itu bisa mengungkapkan pendapat dia, kenapa dia terlambat. Dan juga kita bisa bertanya kepada siswa juga solusi daripada dia datang terlambat itu. Dan dia juga siswa bisa menemukan ide dan juga bisa merubahnya sendiri dengan kesadaran dirinya sendiri. Oh besok Bu, saya tahu Bu saya salah, besok saya tidak akan datang lagi, tidak akan datang terlambat begitu ya. Nah, karena supaya saya nih bisa belajar dari awal sampai akhir dan lain sebagainya. Jadi siswa itu punya pilihan, dia punya seharusnya saya sudah bisa nih datang cepat, tapi karena saya lambat bangun, ya malamnya itu nggak bisa tidur, makanya lambat bangun sehingga datangnya terlambat. Nah, di restitusi ini siswa bisa menemukan sendiri jawaban dari kesalahan dia. Nah, kita buat pilihan. Selanjutnya, yakni keyakinan kelas. Kalau dulu kita dengar peraturan kelas ya, Bu ya. Jadi siswa hafal peraturan kelas. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka ada yang namanya keyakinan kelas yang berawal dari kesepakatan kelas. Jadi siswa dan guru membuat kesepakatan bersama. Oh, kalau tadi kan kesepakatannya yang disampaikan Ibu Sanya itu dulu kita bersepakat nih. Kepala sekolah bersepakat kalau ada kepala sekolah baru iurannya sekian. Nah, kalau ada guru baru iurannya sekian. Nah, ini kita laksanakan juga di dalam kelas. Ya. Nah, ya tadi ya mengenai keyakinan kelas. Jadi ini berawal dari kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Bukan aturan guru, tetapi siswa juga mengumumkan pendapat lewat curah pendapat. Berikutnya keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Karena kalau keyakinan kelas itu tidak banyak, mungkin 6 begitu. Kalau peraturan kan banyak, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh itu. Nah, itu banyak kali ya. Siswa tidak boleh datang terlambat misalnya, siswa tidak boleh berkelahi. Nah, kalau di keyakinan kelas di sini kata-kata lebih positif, tidak ada kata tidak boleh. Jadi di sana tertulisnya, misalnya siswa piket bersama, siswa di sini lebih lebih positif kata-katanya. Jadi tidak ada kata tidak boleh merokok, itu tidak. Tetapi merokok dapat mengakibatkan ya penyakit dan lain sebagainya. Memakai helm dapat menjaga keselamatan misalnya. Itu kata-katanya positif. Jadi di dalam keyakinan kelas kata-kata lebih positif. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal secara umum karena dia nanti tidak rinci ya, jadi tidak banyak, makanya bisa bersifat secara umum. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas.
keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya keyakinan kelas ini kesepakatan ibu dengan siswa lewat curah pendapat. Jadi siswa, saya mau seperti apa kesepakatan kita atau keyakinan kelas kita. Bu, saya mau belajar yang ceria, bahagia misalnya. Nah, itulah kata-kata positif. Kalau ceria, bahagia berarti kan kalau negatif tidak berkelahi ya, karena bahagia gitu. Nah, itu bisa secara umum, itu bisa memberikan payung bagi kata-kata negatif yang banyak dari peraturan-peraturan yang Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak. Nama saya Mutia, biasa dipanggil Miss Mutia. Kesan saya tentang apa yang disampaikan oleh teman saya, Ibu Tri Nuryanti, sangat bagus, menambah pengetahuan dan wawasan tentang menerapkan budaya positif di sekolah, dimulai dari diri pendidik. Kita sebagai pendidik merupakan contoh atau model bagi anak didik. Kolaborasi, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri.
senang kenal budaya positif. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.